Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dikasih waktu untuk kembali bersua di Saum Herbal Qalbun Salim. Sahabat, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan ketengahkan salah satu cara penanggulangan atau mengobati penyakit alergi hingga tidak timbul kembali. Namun sebelum memaparkan hal tersebut, tidak ada salahnya jika kita kenali dulu apa itu alergi, gejalanya juga penyebabnya. Jangan sampai kita suatu saat, keluarga atau siapa saja sahabat kita mengidap penyakit alergi lalu diabaikan atau diremehkan, dalam arti kata tidak intensif diobati. Dampaknya sungguh mengerikan. Bahkan ada beberapa penelitian yang menjelaskan jika alergi ini sudah masuk kategori berat, ini akan memicu reaksi anafilaksis yang akan meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu, mari kita sama-sama camkan apa sih alergi itu. Menurut pakar kesehatan dan beberapa juga ahli medis sependapat dan sepakat bahwa alergi adalah suatu reaksi dari sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh yang disebut zat imun terjadi ketika suatu zat atau substansi yang disebut alergen. Hal tersebut dianggap sangat berbahaya oleh tubuh, padahal tidaklah demikian adanya. Inilah yang menjadikan timbulnya gejala alergi. Alergi bisa terjadi setelah paparan sesaat atau beberapa jam. Adapun gejala yang umum diantaranya adalah ruam atau gatal-gatal di kulit dan bintik-bintik kemerahan nampak. Kedua, bisa juga biduran atau bentol-bentol besar di sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Orang Sunda mengenal hal itu dengan ucapan bentol gegeblegan, luluwukan, bahkan ada yang menyebut kaligata. Nah, selain dari itu, gejala yang nampak juga batu bersin, mual, muntah, bahkan pusing. Nah, gejala tersebut dengan intensitas bisa ringan hingga sampai sedang. Namun dalam kondisi berat, dalam arti kata parah, ini yang akan memicu seperti tadi dikatakan, menjadikan atau menimbulkan reaksi anafilaksis, yaitu meningkatkan risiko kematian. Di antaranya napas sesak sangat berat, pusing, pingsan, bahkan tidak sadarkan diri. Nah, untuk hal semacam itu tentu perlu segera konsultasi dengan dokter. Nah, jika kebetulan Anda di kampung jauh ke dokter atau memang ingin mencoba kalau sudah berulang kali berobat, seperti saya dulu, bukan dikatakan bosan, karena alergi ini bertalian dengan zat imun tadi. Usia saya memang sudah tua, terserang penyakit alergi, berulang kali saya berobat, mengkonsumsi obat walu sudah tak terhitung.
Selagi obat dikonsumsi mungkin beberapa hari bisa reda. Begitu juga obat-obat yang lainnya yang didapat dari dokter. Kenapa? Karena pertahanan tubuh saya ini sangat lemah. Hingga dokter mengatakan, dan saya pun juga mengerti, beliau mengatakan, Bapak harus rajin berobat. Usia Bapak kan sudah mulai beranjak. Jadi Bapak jangan bosan. Saya mengerti apa yang diucapkan dokter itu. Dan saya bilang, kalau begitu dok, ya penyakit saya ini bisa dibawa mati. Atau dibilang seumur hidup. Dokter hanya tersenyum. Nah, dari saat itulah saya segera buka-buka buku, ya panduan yang dulu mungkin clipping-clipping dari media. Karena saya senang sekali kalau sudah ada tulisan kesehatan di media massa, ya, saya mungkin juga kalau ada beli buku-buku tentang kesehatan, siapapun yang menulisnya, saya baca. Ternyata salah satu di antara buku koleksi saya menemukan salah satu tumbuhan yang disebut jamur linci. Nah, sebelum menjelaskan tentang jamur linci ini, akan terangkan dulu penyebab. Apa sih penyebab yang disebut alergen tadi? Bisa dari makanan, ya makanan ikan laut. Kalau dulu saya udah makan ikan laut, ya entah udang, entah balakutak, ya, dan lain-lainnya, atau kerang. Seluruh tubuh ini gatal, panas, ya, ini digaruk, bahkan nggak bisa tidur. Pakai baju nilon, ya, entah training atau apapun, pakaian dalam, kaos dalam, itu langsung gatal-gatal. Terlebih lagi sudah tersengat matahari, dingin pun sama gatal. Nah, dari situlah. Jadi makanan bisa dari makanan laut, telur, susu, kacang-kacangan. Ini hati-hati bagi orang yang memiliki pertahanan tubuhnya lemah. Bisa juga dari bulu-bulu binatang, tapi menurut penelitian bukan bulu binatang. Dari proteinnya, binatang itu kan bisa mengelus-ngelus dengan lidahnya yang menjilat-jilat, entah itu kucing, ayam, burung. Nah, protein itulah yang menebarkan bakteri atau disebut alergen tadi. Selain dari itu bisa juga dari serbuk pepohonan, ya. Di kampung kami ada yang disebut daun teret. Apabila tersentuh, waduh langsung itu gatal. Mungkin di tempat lain juga ada semacam itu. Ada juga mungkin disengat lebah atau tunge, istilahnya mungkin tongo orang sudah menyebut, atau ya binatang yang biasa menyengat. Itu akan menjadi juga alergi bagi orang yang pertahanan tubuhnya lemah. Selain itu juga bisa dari obat-obatan, obat keras, bisa penisilin, atau obat untuk depresan. Keluarga saya dulu, salah satu adik saya juga pernah, ya, sampai wajahnya melepuh, bibirnya pecah-pecah sampai berdarah, bengkak seluruh tubuh. Itu karena alergi, ya, dari obat-obatan. Ada juga yang alergi biasa setelah menyentuh, ya, obat kimia yang biasa ada di parfum, di sabun yang paling banyak ibu dulu banyak yang melepuh tangannya. Nah, jika sudah mungkin mengalami atau sekarang, ya, ada atau berobat terus gitu, hendaklah coba yang satu ini. Anda tahu dulu saya pernah membahas tentang jamur linci, jamur yang memang tumbuh di pohon-pohon busuk, ya. Di situ ada nilai yang tertinggi untuk mengobati alergi karena kandungan kimia yang di dalamnya itu sangat luar biasa, mampu menjaga, memelihara dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, jika sudah seperti itu dan saya terapkan, ternyata saya minum 10 hari berturut-turut, bisa sehari 12, ya. Nah, sekarang mana jamur linci itu? Ini saya dapatkan dari hutan. Seperti inilah jamur linci. Mungkin di tempat Anda beda-beda, karena jamur linci ini macam-macam. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang coklat. Bahkan sekarang yang dibudidayakan itu, ya, yang merah. Nah, bagaimana caranya? Bisa diiris, dipotong-potong, ya, bisa. Dan saya ambil ini untuk dosis yang tepat menurut saya, yang saya terapkan hingga sembuh tidak tertimbul kembali sudah 23 tahun. Ini kira-kira 10 gram. Karena Anda harus betul-betul mencucinya bersih, lalu dipotong selagi basah, lalu dikeringkan.
Kalau sudah keras kesannya ini, wah pisau nggak bakalan kuat memotong. Jadi selagi basah potong jemur. Nah seperti ini saya ambil. Kenapa dikeringkan? Biar simpan lama di rumah, bisa digodok dalam waktu yang lama ya. Nah ini 10 gram cuci bersih ya, kasih air 3 gelas macam ini ya, 3 gelas macam ini. Didihkan air 3 gelas ini. Setelah mendidih lalu masukkan. Nah berapa lama prosesnya? Tidak 30 menit ya, sudah menyusut. Karena 3 gelas dijadikan 2 gelas seperti itu. Nah dan ini hasilnya. Saya udah menggodok tadi. Nah ya udah digodok sekian menit, hasilnya seperti itu, lalu disaring. Nah ini seperti ini. Ini hasilnya yang 3 gelas itu jadi 2 gelas. Nah saringan seperti ini. Bisa dilihat warnanya seperti teh, rasanya juga tidak begitu pahit. Tapi kalau nggak kuat boleh pakai madu, boleh. Tapi yang saya biasa minum setiap pagi dan sore setelah makan. Bagi orang yang memiliki ya sensitif terhadap lambung seperti saya dulu ya, boleh setelah makan. Jangan lupa sehari 1 gelas untuk yang sudah sehat, sehari 2 gelas yang memiliki atau penyakit alergi tersebut. Nah setelah 10 hari alhamdulillah penyakit saya tidak timbul kembali, karena saya yakin walaupun secara medis belum diketemukan, karena yakin ada kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Itu sabda Rasul yang saya betul-betul meyakini, mengimani dan mencintainya, dan saya terapkan. Ternyata dengan tumbuhan jamur linci ini saya sehat, tidak timbul kembali setelah 23 tahun. Dan setelah 10 hari bisa kasih jarak seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sampai sekarang saya tetap minum jamur linci ini. Mudah-mudahan ada manfaat, terutama bagi Anda yang sekarang mengidap penyakit alergi. Jangan sungkan, udah berobat, jangan juga khawatir. Cobalah jamur linci ini. Insya Allah kalau Alfredo berdoa memohon kepada Allah tentang kesembuhan. Tapi jangan lupa ya, jangan berlebihan. Tapi ada penelitian yang betul-betul kagum dan bangga buat kita. Dikonsumsi dalam waktu yang lama pun tidak berdampak negatif. Nah ini juga bisa dikasih kepada anak-anak. Anak cucu saya juga minum, cuma dosisnya barangkali ya 1/4 gelas. Untuk pertahanan tubuhnya, meningkatkan kualitas pertumbuhannya, juga menguatkan pencernaan, anti kanker kalau memang ada kanker, anti tumor, diabetes, hipertensi, penyakit berat apapun, insomnia. Insya Allah Anda coba, mudah-mudahan Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.